Secara geografis, Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. 3/4 wilayahnya adalah laut dengan luas 5,9 juta kilometer, dengan panjang garis pantai 95.200 kilometer, merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan total perhitungan dari akumulasi data penelitian sebelumnya, kekayaan laut Indonesia, khususnya potensi kekayaan wilayah pesisir, menyumbangkan kekayaan terbesar laut Indonesia, yakni mencapai 560 triliun. Lalu disusul potensi kekayaan bioteknologi sebesar 400 triliun, kekayaan perikanan sebesar 312 triliun, kekayaan minyak dan bumi sebesar 210 triliun, dan transportasi laut sebesar 200 triliun. Setelah itu, ada potensi kekayaan terumbu karang yang mencapai 45 triliun, mangrove mencapai 21 triliun, wisata bahari 21 triliun, dan lamun 4 triliun. Apabila besar dari ke-9 potensi kekayaan ini diakumulasikan, maka potensi kekayaan laut Indonesia mencapai 1.772 triliun. Namun faktanya, pembangunan bidang kelautan dan perikanan selama ini masih jauh dari harapan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan membutuhkan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan tepat sasaran. Mengingat kawasan ini memiliki permasalahan, potensi, dan karakteristik yang khas. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, telah memberikan makna strategis sekaligus tantangan bagi implementasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Kemudian apa saja sih potensi kekayaan Indonesia? Yang pertama yaitu potensi wilayah. Secara geografis, Kepulauan Indonesia sangat strategis karena merupakan pusat lalu lintas maritim antar benua. Indonesia juga memiliki kedaulatan terhadap laut. Wilayahnya meliputi perairan pedalaman, perairan Nusantara, dan laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis dasar. Di samping itu ada juga zona tambahan Indonesia yang memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu. Selain itu ada juga zona ekonomi eksklusif atau ZEEI sejauh 200 mil dari garis pangkal, di mana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam atau perikanan, kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya. Yang kedua ada potensi sumber daya hayati. Indonesia sebagai negara tropis kaya akan sumber daya hayati yang dinyatakan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Dari 7.000 spesies ikan di dunia, 2.000 jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Potensi lestari sumber daya perikanan laut Indonesia kurang lebih 6,4 juta per tahun. Terdiri dari ikan pelagis besar, pelagis kecil, demersal, udang, palamate, lobster, cumi-cumi, dan ikan-ikan karang konsumsi. Dari potensi tersebut, jumlah tangkapan yang diperoleh atau JTB sebanyak 5,12 juta ton per tahun. Sekitar 80% dari potensi lestari. Potensi sumber daya ikan ini terbesar di 9 wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Yang ketiga yaitu potensi sumber daya mineral dan energi. Sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di kawasan pesisir, dan 6 yang di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut, potensinya diperkirakan sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Cadangan gas bumi di kawasan ini diperkirakan sebesar 101,7 triliun kubik. Selain itu, kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral seperti emas, perak, timah, biji besi, dan mineral berat. Yang keempat yaitu potensi industri dan jasa maritim. Sehubungan dengan Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah pesisir dan lautan yang luas, maka industri dan jasa maritim yang potensi untuk dikembangkan adalah galangan atau pembuatan kapal dan dockyard, industri mesin dan peralatan kapal, industri alat penangkapan ikan atau fishing gears seperti jaring, pancing, fish finger, tali tambang, dan lain-lain,
industri kincir angin air tambak atau pedal well, pompa air, dan lain-lain, offshore energining and struktur, coastal energining and struktur, kabel bawah laut dan fiber optik, remote sensing, GPS, GIS, dan ICT lainnya. Yang kelima yaitu potensi transportasi laut. Seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke Asia Pasifik, dewasa ini 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia Pasifik. Sekitar 75% produk dan komoditas perdagangan ditransportasikan melalui laut Indonesia. Oleh karena itu, transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah pulau, baik daerah sudah maju maupun yang masih terisolasi. Yang keenam yaitu potensi pariwisata bahari. Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Posisi Indonesia yang strategis dengan memiliki estetika lingkungan yang sulit ditandingi oleh negara kepulauan lain, seperti gugusan pulau yang indah dan kekayaan keanekaragaman sumber daya hayati lautnya, menjadikan potensi ekonomi dari kegiatan pariwisata alam dan pariwisata bahari dengan segala variannya. Prospek ini tentu didukung oleh bergesernya kebutuhan masyarakat global akan kehidupan back to nature, di mana mereka telah jenuh dengan kehidupan dalam lingkungan buatan. Selain itu juga potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman flora dan fauna. Misalnya kawasan terumbu karang di seluruh Indonesia yang luasnya mencapai 7.500 km persegi dan umumnya terdapat di wilayah taman laut. Selain itu juga didukung oleh 263 jenis ikan hias di sekitar terumbu karang biota langka dan dilindungi seperti ikan bangai, kardigan fish, penyu, dugong, dan lain-lain. Ada beberapa manfaat laut bagi kehidupan, dan beberapa di antaranya tidak pernah terfikir berperan sangat vital bagi manusia. Apa saja sih manfaat laut? Yang pertama yaitu penghasil oksigen. Oksigen atau O2 adalah gas yang diperlukan manusia untuk bernafas atau tetap hidup. Tanpa menghisap gas ini, manusia akan mati. Lalu, siapakah yang memproduksi oksigen itu? Kebanyakan orang berpikir bahwa pepohonan dan hutan adalah sumber utama oksigen dunia. Tidak salah 100%, tetapi juga tidak tepat. Secara global, pohon dan hutan memang menghasilkan banyak oksigen, tetapi hanya 28% saja dari total volume gas penting itu yang dihasilkan. Para ahli seluruh dunia sepakat paling tidak 70% oksigen yang ada di atmosfer bumi dihasilkan oleh laut. Berbagai tumbuhan laut yang berklorofil seperti ganggang dan plankton adalah produsen utama oksigen dunia. 2. Mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global. Efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global atau meningkatnya suhu permukaan bumi, salah satunya disebabkan oleh semakin banyaknya gas rumah kaca yang dilepas ke atmosfer bumi, seperti ozon, metana, karbon dioksida, dan banyak lagi lainnya. Dalam hal ini, di mana telah disebutkan pada poin 1 bahwa ganggang dan plankton berfotosintesis. Dalam melakukan proses itu, organisme laut itu menghisap karbon dioksida dari udara dan kemudian melepaskan oksigen. Dengan diserapnya gas itu dari udara, maka volume di atmosfer bumi berkurang dan tidak terlalu menumpuk. Hal inilah yang pada akhirnya mengurangi efek rumah kaca dan menghambat laju pemanasan global. 3. Sumber pangan. Ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, dan lain-lain, semua adalah bukti satu lagi manfaat laut bagi kehidupan manusia. Yang lain yaitu sebagai sumber pangan. Dengan tidak terhitungnya hewan dan tumbuhan laut yang mengandung banyak protein di dalam laut. Laut adalah sumber pangan yang sangat dibutuhkan manusia. Hal itu sudah disadari sejak ribuan tahun yang lalu. 4. Sumber energi yang tak terhingga. Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, laut sudah dipandang sebagai sumber energi alternatif yang sangat potensial. Salah satu bagian laut yang mulai dilirik sebagai pembangkit energi adalah ombak. Gerak air yang diakibatkan hembusan angin ini sudah terbukti bisa diubah menjadi energi listrik. Beberapa pembangkit listrik tenaga ombak sudah dibangun di banyak negara maju dan dipergunakan untuk menghasilkan listrik yang sangat dibutuhkan manusia.
5. Jalur transportasi. Banyak negara terdiri dari pulau-pulau seperti Indonesia misalnya, yang memiliki 17.000 pulau besar dan kecil di wilayahnya. Bagaimana cara termudah dan termurah untuk mengangkut bahan pokok dan hal ini? Nah, pemecahannya adalah dengan menggunakan kapal laut. Dengan kendaraan ini, maka laut menjadi bisa dilayari dan ditempuh tidak berbeda dengan jalan layar. 6. Tempat rekreasi. Manfaat laut bagi kehidupan manusia satu lagi yang walau tidak terlihat wujudnya tapi bisa dirasakan sekali adalah fungsinya sebagai tempat rekreasi. Itulah yang dilakukan manusia sejak dulu ketika ingin melepaskan kejenuhan dari rutinitas sehari-hari. 7. Sumber mata pencaharian. Nelayan butuh banyak hal, tidak bedanya manusia lain. Untuk kehidupannya, ia butuh rumah, biaya pendidikan, dan banyak hal lainnya. Dan ia menemukan sumbernya dari laut. Nelayan bisa menukarkan hasil tangkapannya dalam berbagai bentuk seperti ikan, cumi-cumi, udang, dan dengan uang yang bisa dipakainya untuk membayar sekolah anak atau memperbaiki rumah. Intinya laut menjadi gantungan hidup bagi nelayan untuk memperbaiki kesejahteraannya. 8. Sumber mineral yang dibutuhkan manusia. Ada satu jenis mineral yang sangat dibutuhkan tubuh dan apabila kekurangan mineral ini bisa menimbulkan penyakit gondok. Namun mineral itu adalah laudium atau yodium. Mineral ini terdapat pada garam. Dan garam di Indonesia berasal dari air laut yang diuapkan sehingga hanya tersisa kristal-kristal garam. 9. Pengendali iklim dan suhu dunia. Lautan itu terhubung antara satu dengan yang lain. Hal ini yang sebenarnya membuat lautan merupakan salah satu pengontrol suhu dan iklim dunia. Air dari wilayah yang panas karena matahari akan dialirkan ke area yang suhunya lebih rendah. Seperti air dari perairan wilayah Khatulistiwa akan mengalir ke arah kutub yang lebih dingin. Siklus yang seperti ini yang membuat laut akan tetap stabil dan berada dalam kondisi seimbang. Laut pun berperan sebagai pengatur iklim bumi karena menyerap lebih dari 30% karbon dioksida yang dilepaskan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan begitu, laut akan membantu menghindari terjadinya pemanasan global. Yang terakhir yaitu sumber bahan tambang. Produksi minyak bumi sudah mulai bergeser dari daratan ke arah perairan atau laut. Hal ini disebabkan oleh menipisnya cadangan minyak di daratan, sementara semakin banyak cadangan minyak bumi ditemukan di laut. Hal itu tidak mengherankan karena masih banyak sekali sumber bahan tambang seperti minyak bumi di lautan dan belum dieksplorasi karena berbagai kesulitan dalam melakukannya. Nah, tadi sudah dijelaskan apa saja sih manfaat laut. Kemudian Farin akan menayangkan beberapa kasus pencemaran laut di Indonesia.